Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Ayuning Tias dengan NPM 2241180, kelas manajemen 22C. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi ke MSDM yang ke-10 tentang memahami pemberian insentif dan kompetensi pelengkap. Intensif adalah suatu yang mendorong atau memiliki kecenderungan untuk merangsang sebuah kegiatan, suatu motif dan imbalan yang dibentuk untuk memperbaiki produksi. Pada dasarnya, pemberian dapat dihubungkan dengan memperbaiki produksi, dengan balas jasa atas prestasi ekstra yang melebihi suatu standar yang telah ditetapkan dan telah disetujui bersama. Pengaturan intensif harus dibuat dengan cermat, tepat, dan transparan. Jumlah yang diberikan kepada seseorang harus dihubungkan dengan jumlah atau apa yang telah dicapai selama periode tertentu. Sesuai dengan rumus pembagian yang telah diketahui semua pihak secara nyata, rumus pembagiannya ditetapkan secara adil sehingga dapat mendorong meningkatkan lebih banyak pengeluaran kerja dan meningkatkan keinginan kuat untuk mencapai tambahan penghasilan serta dapat menguntungkan semua pihak. Tujuan insentif. Apresiasi kinerja sering tidak ternilai harganya dalam meningkatkan motivasi kerja. Jika dilihat dari tujuannya, dapat dilihat dari sisi perusahaan dan karyawan. Tujuannya bagi karyawan yaitu hasil materi dari penghargaan yang didapat mampu memperbaiki dan meningkatkan pendapatan. Pendapatan tambahan dapat ditabung, investasi, atau membeli barang yang sudah lama diinginkan. Insentif dapat memperbaiki dan meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga para pekerja berupaya untuk berprestasi. Selanjutnya, tujuan bagi perusahaan. Karyawan berkualitas merupakan aset penting perusahaan. Insentif dapat menjadi salah satu cara mencegah karyawan yang berkualitas pindah ke perusahaan lain. Perusahaan juga dapat menegaskan posisinya sebagai pendukung karyawannya untuk berkembang dengan mempertahankan dan meningkatkan moral kerja para pekerja. Selanjutnya, jenis-jenis dan bentuk insentif. Kini semakin banyak perusahaan yang kreatif dalam memberikan insentif. Wujudnya makin beragam, misalnya suasana kerja yang nyaman, hadiah liburan, atau bahkan ajakan makan bersama karyawan. Dalam poin-poin selanjutnya, kita dapat mempelajari pembagian jenis-jenis dan bentuk umumnya. Yang pertama, jenis insentif berdasarkan bentuknya. Ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu materi dan non-materi. Materi itu adalah penghargaan yang diberikan dalam bentuk komisi, bonus, pembagian laba, kompensasi yang ditangguhkan, peningkatan layanan asuransi, dan jaminan hari tua. Yang non-materi, insentif berbentuk non-materi adalah penghargaan yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk piagam, pemberian promosi jabatan, jaminan sosial, serta pujian dalam bentuk tulisan dan lisan. Jenis insentif berdasarkan penerimanya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu insentif individu dan insentif kelompok. Yang pertama, insentif individu. Ini diberikan kepada seorang pegawai atas kerja keras dan prestasinya di tempat kerja. Salah satu contoh penerapannya bagi individu adalah program Employee of the Month atau pemilihan individu berprestasi di kantor atau perusahaan pada setiap bulan. Selanjutnya, insentif kelompok. Pemberian insentif ini dapat diberikan kepada pegawai dengan sistem kelompok, yaitu grup. Biasanya perusahaan membaginya kepada kelompok proyek atau divisi. Perusahaan memberi imbalan bonus pada kelompok-kelompok divisi. Dalam hal ini, sebagai contoh, divisi penjualan biasanya memberikan target
kelompok. Jika melebihi target penjualan, maka kelompok akan mendapat bonus sebagai apresiasi. Selanjutnya, bentuk intensif. Berdasarkan bentuknya, insentif dibedakan menjadi 3, yaitu insentif bentuk uang, lingkungan kerja yang baik, dan dalam bentuk partisipasi. Yang pertama, insentif berbentuk uang. Pegawai umumnya lebih memilih menerima insentif dalam bentuk uang. Hal ini berkaitan dengan realisasi kualitas kehidupan pegawai yang lebih baik dari sisi keuangan, karena bentuknya praktis. Selanjutnya, insentif bentuk lingkungan kerja yang baik. Lingkungan kerja yang baik kadang tidak ternilai harganya dengan hal material. Lingkungan kerja yang suportif memacu motivasi karyawan dan mendukung kenyamanan dalam bekerja dan meningkatkan prestasi kerja. Yang ketiga, insentif dalam bentuk partisipasi. Kesempatan untuk berpartisipasi dan berkomunikasi dengan petinggi di perusahaan bisa memberikan dorongan semangat kepada pekerja. Dengan penempatan seperti ini, maka seorang pegawai dapat belajar secara langsung dan karirnya dapat meningkat lebih cepat sesuai dengan kinerjanya. Selanjutnya, indikator pemberian. Untuk menetapkan standarnya, biasanya perusahaan mengacu pada indikator-indikator dasar. Secara umum, indikator pemberiannya adalah kinerja pegawai. Pegawai yang dapat menunjukkan hasil melebihi target. Pegawai yang mampu merealisasikan ide untuk pembagian perusahaan. Waktu kerja efektif. Waktu kerja pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya, senioritas karyawan. Masa kerja seorang karyawan di sebuah perusahaan menunjukkan loyalitas sehingga berpengaruh terhadap besaran yang akan diterima. Selanjutnya, kebutuhan pegawai. Terkadang karyawan bisa saja sedang berada dalam kondisi yang tidak baik sehingga sedang membutuhkan bantuan. Bantuan perusahaan dibutuhkan agar karyawan dapat bekerja lagi secara optimal. Selanjutnya, keadilan dan kelayakan. Perusahaan juga sering memberikan insentif kepada karyawan berdasarkan jasa yang telah dilakukan oleh pegawai tersebut. Yang terakhir, evaluasi jabatan karyawan. Tingkat jabatan seorang karyawan berpengaruh terhadap besar kecilnya jumlah yang diberikan. Kesimpulannya, pemberian intensif dan kompensasi pelengkap merupakan bagian penting dari strategi manajemen sumber daya manusia. Dengan pendekatan yang tepat, hal ini dapat membantu organisasi mencapai tujuan mereka dengan karyawan yang termotivasi, produktif, dan berkomitmen. Sekian yang dapat saya sampaikan pada materi di video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.